gue Bacun Agil. Dan pastinya gue ada sama Abe. Ya pemirsa, episode kali ini kita bakal ngebantuin klien kita. Siapa namanya, Jun? Namanya adalah. Adalah siapa? Dirahasiain. Dia pemirsa di rumah itu penasaran. Kamu kasih sekarang? Enggak dong. Sebentar aja. Ini kita bakal ngebantuin dia melakukan penyelidikan. Nah pemirsa, ini dia penyelidikan kami di Balik Rahasia. Oke Bebe, let's go. Tapi ini sepertinya udah kelewatan gitu bagi saya gitu kan. Ini pasti ada yang ditutupi. Ini pasti ada yang disembunyiin sama suaminya Mbak Ana. Maka dari itu, kita dari tim Balik Rahasia ingin banget ngebantuin Mbak Ana untuk memecahkan permasalahannya. Di kantor apa punya usaha sendiri? Punya usaha sendiri. Oh ya udah Pak, kita selidikin ke sana aja kali ya, ke tempat usahanya. Gitu ya. Boleh ya? Boleh juga sih ya, boleh. Oh, udah deh. Dam. Dan nanti Mbak arahin aja ini ke tempat usahanya Mbak ya. Oke. Nah, si Mbak Ana ini langsung mengajak kita untuk menyelidiki ke tempat pertama, yaitu di tempat usahanya suaminya, yaitu sebuah showroom. Kita mengikuti arahan dari Mbak Ana ini dan sampailah kita di sebuah tempat usaha showroom punya suaminya. Oke, Mbak Ana, ini kita udah sampai di sekitar tempat usahanya suami Mbak Ana. Kira-kira tempat usahanya mana Mbak ya? Nah, itu dia tempat usaha suami saya. Itu di situ. Setelah sampai kita di tempat usaha suaminya di sebuah showroom mobil tersebut, gua sama Bacun itu mencari informasi ke showroomnya Mas David, suaminya Mbak Ana. Kita melihat Mas David sedang melayani seorang customer perempuan. Di situ customer perempuan itu menanyakan perihal mobil, menanya-nanya tentang mobil. Ya kita pikir memang benar Mas David kerja sesuai dengan prosedur kerjanya. Bapak kenal sama Fani? Fani siapa ibu? Saya ini Fani. Yang sudah Bapak bohongi. Bapak Sama sudah saya Fani. menjanjikan. Fani banyak ibu. Fani yang mana? Ya Fani, Ibu maksud. Fani yang pernah Bapak pacari, yang pernah Bapak janjikan ingin membeli mobil, kasih mobil mewah. Ternyata Bapak hanya seorang sales. Sales mobil. Ibu tahu. Ibu informasi menggombal, dari mana? Bapak menggombal dengan alasan Anda mempunyai showroom mobil. Enggak, sebentar. Ibu tujuan ibu di sini apa? Tujuan ibu di sini? Ya, saya sebenarnya ingin cari Bapak. Oh begitu. Ya, ingin mencari Saya Pak nggak tahu Andre. apa ibu yang ibu maksud Fani siapa, saya nggak tahu. Fani, Bapak nggak kenal Fani? Yang sudah Pak bohongi? Coba bisa ibu kasih tunjuk foto Saya yang liatin fotonya ke Bapak ya. Tiba-tiba ini perempuan yang datang kepada Mas David sebagai customer ini marah-marah kepada Mas David. Ternyata perempuan tersebut adalah ibu dari seorang wanita yang anaknya itu digangguin dan digodain sama Mas David. Saya mau minta pertanggungjawaban Bapak. Bapak sudah berjanji ingin menikahi anak saya. Saya udah nggak ada urusan sama. Bapak sudah menjanjikan ingin memberi mobil mewah, mobil Oh, saya mewah. sudah nggak ada urusan. Bapak jangan mentang-mentang orang kaya loh ya. Saya nggak punya urusan sama ibu. Bapak jangan macam-macam dengan Ini tempat saya, usaha ya. saya, Bu. Oh, saya nggak Dan- peduli. Kalau Bapak nggak peduli, saya juga nggak peduli. Ibu harus keluar dari tempat sini, Jangan keluar. pegang-pegang saya. Ibu-ibu ini tidak terima sampai akhirnya si David pun ngusir ibu-ibu tersebut. Ini tempat usaha saya, Bu. Saya nggak peduli. Saya akan buat semua orang sini tahu. Dia tahu kelakuan Bapak. Kamu Bapak siapa jangan- kamu? Bapak belum tahu saya siapa ya. Maka jangan seenaknya main orang ya Pak. Keluar dari sini. Tidak peduli. Keluar. Saya Sekarang keluar. sengaja. Jangan Sekarang pegang-pegang saya ya. Saya nggak Sekarang keluar peduli dari siapa tempat Bapak. Silakan kalau mau tuntut silakan. Keluar dari sini. Anda belum tahu siapa saya. Saya nggak punya urusan sama ibu. Saya tetap akan tuntut. Silakan. Tuntut tanggung Keluar, jawab keluar. terhadap anak saya. Keluar kamu. Ngusir-ngusir begitu aja, ya udah akhirnya kita berdua pun langsung keluar juga, langsung kita keluar dari area showroom itu dan kita balik lagi ke dalam mobil dan kita pun cerita detail kepada Fiona dan juga kepada klien kita. Ini parah banget. Ini suami lo Mbak, dia itu banyak banget ngebonusin cewek. Bukan cuma parah banget Cun, tapi ini udah parah bingo. Iya, parah Kenapa? bingo. Kalau bahasa anak gaul sekarang tuh bingo Kenapa? banget. Jadi dia tuh ngebonusin cewek yang ada di situ.
Saat semua ingin ku Dan itu dia ngerayu cewek dengan gimana coba Mbak? Ini gue mau buka usaha lagi, ntar tenang aja usahanya buat kamu. Parah kan kayak gitu? Dia bilang mau buka usaha lagi. aku cuma Ini parah banget. Ini suami lo Mbak, dia itu banyak banget ngebonusin cewek. Bukan cuma parah banget Cun, tapi ini udah parah bingo. Iya, parah bingo. Kalau bahasa anak gaul sekarang tuh bingo banget. Ya dia tuh ngebonusin cewek yang ada di situ. saat semua ingin ku Dan itu dia ngerayu cewek dengan gimana coba Mbak? Ini gue mau buka usaha lagi, ntar tenang aja usahanya buat kamu. Parah kan kayak gitu? Dia bilang mau buka usaha lagi. aku cuma Sekarang dia ada di mana? Dia masuk ke dalam kantornya lagi, masuk ke dalam kantor. Tapi itu dia bukan sih, Mbak itu suami. Itu kan? Itu lah. Itu lagi dia keluar lagi Yaudah, kita siap-siap. Kayaknya dia mau pergi deh. Kayaknya dia mau pergi lagi deh. Ya dia mau keluar tuh. Kalau yaudah ikutin dulu. Cepetan. Kita ikuti kemana arah mobil Mas David pergi. Kita ikutin terus sampai akhirnya dia masuk ke sebuah apartemen. Ini ngapain Mas David ke sebuah apartemen? Ini dia bener parkir nih guys. Iya. Nggak tahu deh. Yang penting gue cari parkir. Mungkin Mbak kayak teman-temannya dari Mas David sendiri. Nggak ada. Ini saya aja baru kali ini kesini. Tapi guys, ini dia masuk ke apartemen dan kita kayaknya nggak mungkin bisa masuk deh. Dan seperti biasa kalau misal pun ada dari kita yang turun, nggak akan dapat informasi apapun. Ya lagi walaupun kita misalkan masuk apartemen kan harus punya akses seperti itu Bang. Iya makanya. Jadi gimana nih Mbak kalau misalnya kita hentikan aja penyelidikan diri pertama ini? Jadi besok kita lanjut gitu. Iya. Ya udah. Gimana? Apa ya? Udah besok kita jemput Mbak ke rumah aja. Oke. Oke, kita tinggal penyelidikan pertama, kita lanjut besok. Kita memutuskan untuk menghentikan penyelidikan di hari pertama dan kita lanjut di hari kedua. Kita langsung antar Mbak Ana pulang. Oke pribadi, hari ini kita sudah di hari kedua dan kita akan siap melanjutkan penyelidikan ya Mbak Ana. Mbak Ana tadi suaminya pagi pergi kemana? Mau kerja bilangnya. Oh gitu, berarti kita balik aja ke tempat kerjanya. Iya, dia bilang sih tadi bilang mau kerja ya. Udah kita interaksi. Nah di penyelidikan hari kedua ini kita semua juga masih penasaran dengan tempat kerjanya si David ini yang di sebuah showroom itu. Jadi kita putuskan untuk meluncur ke tempat usahanya, yaitu ke showroom. Guys, ini kita udah sampai tempat usaha yang kemarin nih. Ya udah kita pantau dari sini aja ya. Akhirnya kita memantau lagi di tempat usahanya Mas David, yaitu showroom mobil. Di situ kita melihat Mas David lagi bertemu dengan seorang wanita. Ini bagus banget. Ih, keren banget mas, keren banget. Ini aku mau dong yang ini mas. Boleh aku beliin buat kamu. Wih, serius mas? Ini sesuai sama kamu. Beneran mas, serius ya? Cantik ya kan. Beneran. Wah, mas bisa aja deh. Udah kamu gak usah khawatir, nanti saya bikin rumah buat kamu ya. Aduh, makasih banget sayang. Sekarang waktunya. Itu di sana cewek siapa? Dia ngobrol-ngobrol ya? Kayaknya sih suami saya loh itu. Iya. Dam, Kayaknya. itu dia masuk ke mobil Dam. Masuk ke Oh iya, Bener-bener itu. Cepetan ikutin, buru-buru, cepetan. Mereka pergi meninggalkan showroom. Di situ kita langsung buntutin mobilnya Mas David dan Mbak Ana tidak mengenal siapa